إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم القيامة أيها الجماعة أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ikhwani fiddin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pada kesempatan di subuh ini Allah perkenankan kita hadir kembali di majelis ilmu di tempat yang mulia. Setelah bersama-sama jamaah sekalian melaksanakan subuh berjamaah, mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan segenap pengikutnya yang senantiasa istiqamah hingga akhir zaman. Tidak mudah istiqamah di akhir-akhir zaman ini. Bahkan mau di penghujung akhir hidup saja masih ada yang murtad. Maka itu tidak mudah untuk ketika khatib selalu mengingatkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu bukan ayat yang sederhana. Itu bukan ayat yang sepele sehingga harus diulang-ulang kita mendengarnya di setiap, minimal di setiap Jumat biasanya Pak lah. Selalu diingatkan kita akan pentingnya betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menggenggam segala, menyerahkan segala urusan, mengembalikan dan menyandarkan segala kehidupan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita punya persoalan, punya kegalauan, punya kesulitan, lalu kita sandarkan kepada selain Allah, maka yang terjadi adalah kerumitan demi kerumitan, kesulitan demi kesulitan yang tak berkesudahan. Galau, merasa tidak tenang, lalu dia mencari perlindungan, dia mencari rasa nyaman kepada selain Allah, maka yang dia dapati justru akan banyaknya keruwetan, banyaknya kesulitan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam Al-Ankabut 41, masalul ladzina takhadhu min dunillahi awliya kamasalil ankabut ittakhadhat baitan. Perumpamaan orang yang mengambil pelindung, yang mengambil sandaran, yang mengambil rasa nyaman kepada selain Allah, maka itu seperti laba-laba yang membuat rumah. Meskipun ayat ini kan ayat yang dikritik oleh orientalis Pak. Kalau dalam Lataiful Quran wal Arabiyah itu, ayat ini menjadi pintu masuk salah satunya orientalis untuk mengkritik adanya celah kesalahan dalam Al-Quran. Kenapa? Karena memang secara struktur bahasa sepintas ayat ini salah. Karena Al-Ankabut itu isimnya muzakkar, isimnya laki-laki. Tetapi kenapa kok fiilnya muannas, ittakhadzat gitu. Harusnya ittakhadza, enggak pakai ta. Tapi ayat ini berbunyi ittakhadzat. Kata orientalis, ayat ini salah. Karena orang Arab biasa menyebut hadzal ankabut, bukan hazihil ankabut, atau zalikal ankabut, bukan tilkal ankabut gitu.
Sehingga ini peluang untuk menyatakan bahwa ayat ini ada kesalahan struktur. Ulama-ulama awal sekiranya pun tidak menemukan apa yang menjadi sebab ayat itu berbunyi ittakhadat, akan mengembalikan kepada muqaddimahnya. Karena ulama meyakini pada muqaddimah kitab Al-Quran itu kan bunyi muqaddimahnya tidak ada yang menyamai dibanding semua tulisan-tulisan apapun dalam setiap kata pengantar. Kalau di mana-mana buku sekelas disertasi sekalipun yang sangat-sangat ilmiah, hasil penelitian bertahun-tahun misalnya, tetap dia akan menulis dalam kata pengantar, buku ini ada kekurangan, buku ini perlu mendapatkan masukan dan kritikan dari para pembaca, selalu begitu. Tapi kan tidak dalam muqaddimah Al-Quran, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fih, inilah kitab yang tidak ada celah untuk dikritik, inilah kitab yang tidak ada celah untuk disanggah, inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Maka ulama mengembalikan ke situ setidaknya tawakuf. Kenapa ayat itu ittakhadat gitu? Sampailah kemudian mufassir menemukan bahwa ternyata laba-laba itu secara umum dia memang laki-laki. Ya, isimnya laki-laki. Tetapi faktanya bahwa laba-laba yang bisa membuat rumah itu hanyalah laba-laba betina, bukan laba-laba pejantan. Jadi laba-laba pejantan itu hanya bisa mengeluarkan benang-benang pada jaring-jaring pada tubuhnya, tapi tidak bisa membangun struktur bangunan rumah. Jadi ibarat Spiderman itu ya, laki-laki dia cuma cut-cut-cut begitu saja, tapi tidak bisa membuat satu struktur bangunan. Maka benarlah sadaqallah ya, bahwa ayat itu kemudian berbunyi ittakhadat untuk memberikan petunjuk bahwa dalam hidup sosialnya laba-laba yang bisa membuat rumah itu adalah laba-laba betina dan tidak laba-laba pejantan. Subhanallah ya. Jadi tidak mental ini ya, orientalis ketika bicara tentang ayat ini. Meskipun dulu konon katanya ayat ini menjadi pintu kritiknya karena ada kata ittakhadat. Maka benarlah ittakhadat, karena laba-laba yang dimaksud di dalam pembuat rumah itu hanyalah laba-laba betina. Wa inna awhanal buyut labaitul ankabut, dan sungguh rumah yang paling rapuh itu adalah rumahnya laba-laba. Lau kanu ya'lamun. Kok di ujung ayat ini Allah malah menyaksikan kita, sungguh rumah yang paling rapuh itu adalah rumah laba-laba kalau kamu tahu. Lah bagaimana kalau kamu tahu? Ya kita tahulah. Secara fisik rumah laba-laba itu memang rapuh. Tapi kenapa Allah masih mempertanyakan kalau kamu tahu? Apa yang kita tidak tahu? Secara fisik gampang kita lihat, mudah kita membuktikannya. Ada sarang laba-laba, kita goyang saja sedikit hancur dia, rapuh dia, lemah memang. Terus di bagian mana kita sampai dipertanyakan oleh Allah, lau kanu ya'lamun. Rupanya Pak, rupanya bukan hanya struktur fisiknya laba-laba, bangunan rumah laba-laba yang rapuh. Setelah coba digali lebih dalam, ternyata yang rapuh itu bukan hanya fisik rumahnya, tapi juga struktur sosial di dalam kehidupannya. Karena laba-laba itu kalau sudah tuntung dia nang betina mengolah rumah, kalau sudah rumahnya sudah jadi, maka kemudian dia kawin, suaminya dibunuh. Sang pejantannya maksudnya itu dibunuh. Nanti bertelur dia di rumahnya itu, lahirlah anak-anaknya, besar anak-anaknya, ibunya yang dibunuh. Seperti itulah kehidupan sosialnya laba-laba. Sehingga ruwet sekali. Seolah-olah Allah ingin mengatakan kepada kita, kalau kamu mengambil pelindung, kalau kamu bersandar kepada selain Allah,
bukan tambah selesai masalah, tapi tambah banyak masalahnya, tambah ruwet hidup kalian, kayak begitu. Tambah mucai bahasa kita itu. Nggak selesai masalahnya kalau kita berpegang pada selain Allah. Maka itulah yang terjadi pada sosok sang liberal, ya. Kami baru tahu tadi malam itu diskusi dengan kawan-kawan di Jakarta. Beliau dosen FISIP UI, ya. Tapi kenapa hari ini getol sekali mengatakan saya Islam tapi menolak syariat Islam? Padahal dulu beliau salah satu istrinya itu salah satu aktivis tarbiyah. Ya. Dan kami mempertanyakan apakah betul gitu beliau itu dulu awal-awal itu sangat concern dan memuji pergerakan kawan-kawan di tarbiyah. Benar, dan kami dulu pernah mengikuti kajian beliau saat kami di IPB. Tapi kenapa belakangan ini statementnya, Masya Allah, selalu nyentil tentang hal-hal yang menyakiti umat Islam itu, terkait dengan syariat, terkait dengan Nabi Muhammad SAW. Baru tahu tadi malam kami itu, Pak, bahwa ternyata beliau ini pernah mengalami masalah gitu. Tapi sayangnya yang mendekati beliau pada saat banyak menghadapi masalah itu kaum kiri. Jadilah akhirnya keadaannya seperti ini, ya. Konon katanya beliau ini juga sering menyesali statementnya. Kata sahabat kami ini, ya, Mas Riki Hafiz, salah satu pendiri sahabat Erdogan. Beliau katakan kami sama di FISIP UI. Kadang-kadang beliau itu menyesali statement-statementnya, ya. Tapi sudah kadung, sudah banyak yang mengikat beliau dengan kepentingan-kepentingan dunia. Seperti itu keadaan kalau kita bersandar kepada selain Allah, ya. Maka hari ini, Pak, ada orang murtad dipublikasi, ya, dijadikan acara, diundang. Ini alahan jahiliyah, lebih jahil dibanding umat jahiliyah, Pak. Artinya dia tidak memahami makna asyhadu itu. Orang Arab itu, Pak, sebelum masa Nabi SAW diutus, itu salah satu karakternya orang Arab yang sampai Islam datang yang dipertahankan adalah kekuatan mereka dalam memegang sumpah. Karena kalau kita lihat ada madlulus syahadah itu, kandungan makna syahadat itu. Kalau kita bersaksi, maka asyahadah itu kan maknanya 3, Pak. Kalau dalam kajian literasi Arab lah begitu. Dia maknanya ikrar, dia maknanya qasam, dia maknanya mitsaq. Dia berikrar, dia bersumpah, dia berjanji. Itu makna kata asyhadu. Maka orang Arab sekelas Abu Jahal enggak berani dia mengatakan asyhadu, karena faham itu sumpah. Dan orang Arab itu kuat memegang sumpah, Pak. Abdul Muthalib itu dia bersumpah kalau dia punya anak 10 laki-laki dia korbankan 1, kan begitu, Pak. Ternyata benar, anaknya 10 laki-laki, maka dia kocoklah itu, dikorbankan 1, keluarlah Abdullah, dikocok lagi Abdullah sampai 10 kali. Abdullah, dia nggak tega nih, Abdullah nih paling ganteng, paling baik, ya. Tapi kok dikocok Abdullah, diundi lagi Abdullah sampai 10 kali kan itu. Akhirnya apa? Abdul Muthalib akan melaksanakan sumpahnya. Itu sumpah orang Arab itu. Dikorbankanlah Abdullah yang paling disayangi, itu yang paling rupawan. Tapi kan kemudian tokoh-tokoh menangati lah, jangan Abdul Muthalib, jangan si Abdullah, ya. Jangan Abdullah, jangan. Tapi bagaimana ini sudah sumpah ini? Sumpah harus dilaksanakan. Akhirnya singkat cerita kan apa itu, Pak? Ditebuslah Abdullah itu 1 kali undian dengan 10 unta. Maka Abdullah akhirnya ditebus dengan 100 unta. Sehingga Nabi SAW kata Nabi, aku ini dilahirkan dari 2 orang yang akan disembelih, yaitu Ismail dan Abdullah.
Saking itu dia belum Islam. Maka di masa Islam datang, sumpah juga dijadikan kafarat bagi yang melanggarnya. Saking kuatnya makna sumpah itu. Dan itulah madlulnya syahadah. Itulah kandungannya makna syahadah. Tapi hari ini kan orang gampang betul itu bolak-balik. Ya. Dijadikan sebagai infotainment, dijadikan sebagai satu baramij, acara, upacara. Ya. Padahal kalau kita kembali kepada Imam Asy-Syafi'i di dalam itu, siapa yang berpindah dari kemusyrikan pada keimanan, lalu dia mengganti keimanan pada kemusyrikan, kalau dia dewasa, laki-laki atau perempuan, lalu dia bertobat, maka Allah terima taubatnya. Tapi jika tidak, maka halal dia untuk dibunuh. Loh, kenapa Imam Syafi'i di dalam berpendapat demikian? Mengacu kepada hadis Nabi SAW, riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Kata Nabi, la yahilu damu mar'in muslim illa bisalas. Tidak halal darah kaum muslimin itu ditumpahkan kecuali atas 3 hal. Ini mohon maaf Bapak, jangan dipotong ini. Pertama, kufrun ba'da iman, orang yang murtad. Yang kedua, zinan ba'da ihsan, berzina sesudah menikah. Yang ketiga, qatlu nafsin bighairi nafs, membunuh tanpa sebab membunuh sebelumnya, artinya bukan karena qisas. Tetapi tentu yang berhak melakukan eksekusi itu adalah pemerintah dan bukan individu. Jadi 100% keputusan yang murtad itu dihukum mati itu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak salah jika, bahkan benarlah Imam Asy-Syafi'i berpendapat demikian. Ya. Karena tidak gampang-gampang gitu ya mengatakan kata asyhadu, sehingga orang yang memahami kalimat itu tentu tidak mudah dia mempermainkan, apalagi kemudian dengan dalih la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Imam Al-Alusi rahimahullah taala belum menafsirkan ayat itu enggak begitu caranya. La ikraha fid din itu tidak ada paksaan, tidak boleh memaksa orang untuk masuk ke dalam Islam. Tapi kalau sudah dia Islam, dia dipaksa untuk taat kepada Islam. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah. Jadi kalau dia sudah masuk Islam, dia wajib taat. Gitu. Dia wajib taat. Dan memang harus dipaksa sebagaimana anak-anak kita kalau sekolah. Pak, mohon maaf, sekolah kami tata tertibnya begini. Pian bersedia? Bersedia, masuk dia sekolah. Taat dia, pakai baju hari ini. Masuknya jam sekian. Iya, enggak bisa asal-asalan. Itu baru tertib sekolah. Begitu pula di dalam Islam. Ketika dia sudah konsekuensi, ketika dia masuk Islam harus ditolak, harus dipenuhi. Maka kalau ada yang menolak syariat Islam, ya, menolak syariat itu kan Syekh Ali Syamsi langsung men-tweet ya di Twitter beliau, bagaimana mungkin seorang muslim mengatakan dia anti syariat Islam padahal salat itu syariat, menikah itu syariat, ya, puasa dia syariat. Dengan demikian berarti dia tidak melaksanakan apapun di dalam Islam. Maka orang yang menolak syariat Islam pada hakikatnya dia bukan Islam. Itu tweetnya Al-Qamakala ya, kurang lebih begitu isi salah satu ulama cendekiawan Muslim di Amerika yang saat ini tinggal di Amerika. Dan itu menunjukkan lemah, dan inilah yang harus kita khawatirkan jamaah sekalian dimuliakan Allah. Kata Syekh Mustafa As-Sibai rahimahullah taala, beliau mengatakan
miskin itu memang sebuah keadaan yang tanda petik ya, kadang-kadang terhina. Tetapi kata beliau yang jauh lebih menghinakan lagi adalah miskin dalam 4 hal. Yang pertama kata beliau, faqirun aniddin, miskin dalam pemahamannya terhadap agama ini, fakir terhadap masalah agama ini. Karena kalau sudah fakir dalam masalah agama Pak, maka dia akan masuk pada fakir yang kedua, al-faqiru anil aql, fakir dalam akalnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dalam banyak ayat untuk bisa memberikan kefahaman kepada manusia itu biasanya coba dicerahkan akalnya. Dicerahkan akalnya. Bagaimana mungkin kalian perumpamaan sekiranya kalian tanya gitu ya kepada patung-patung yang kalian sembah ya, walau ijtama'u lah, bahkan kalaupun patung yang kamu sembah itu kamu kumpulkan gitu, kamu kumpulkan saja patung-patung sesembahan kamu itu, la yakhluqu dzubaban, sekali-kali mereka tidak akan sanggup untuk bikin seekor lalat saja. Ini kan sebetulnya untuk memantik akal sehatnya. Kalau kamu meyakini ada Tuhan selain Allah gitu, cobalah kamu mintakan Tuhan yang kamu anggap Tuhan itu. Nanti kita buka makna aliha itu ya. Makna ilah itu kan sakana ilai, istajara ilai, wuli'a ilai, ishtaqa ilai, gitu ya Pak ya. Sesuatu yang membuat hatinya tenang, sesuatu yang membuat dia merasa aman, sesuatu yang membuat dia sangat merindukan karena rasa nyaman yang ia berikan, karena rasa aman yang ia dapatkan, maka dia dirindukan. Uli abih, dan dia sangat mencintainya karena dia memberikan perlindungan, karena dia memberikan ketenangan, karena dia memberikan kenyamanan. Itu makna aliha, dari kata ilahun, dari kata aliha. Maka kalau ada yang dia begitukan, maka dia menjadikan itu sebagai Tuhan. Ada yang menjadikan Tuhannya sebagai jabatan, pangkat, kedudukan. Dia merasa nyaman dengan jabatan, maka dia menjadikan jabatan sebagai Tuhan. Dia merasa tenang kalau sudah punya harta, dia sudah merasa nyaman kalau sudah, maka dia jadikan itu sebagai Tuhan. Itu makna aliha, makna bahasanya. Maka kalau kalian minta Tuhan-Tuhan yang kamu sembah itu, Tuhan-Tuhan mana yang kamu sembah itu, yang kamu jadikan dia sebagai zat yang kamu anggap dan seterusnya itu, suruh bikin satu lalat saja, la yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah, meskipun mengumpul Tuhan-Tuhan yang kamu sembah itu, tak akan bisa menciptakan seekor lalat. Bahkan sekiranya lalat itu hinggap di hidungnya, hinggap pada dirinya, pada diri Tuhan kalian itu, mereka nggak akan mampu menyelak lalat itu. Ini kan pertanyaan pertanyaan yang menggelitik akal sehat gitu. Maka orang yang fakir fiddin biasanya jatuh pada fakirul aql, fakir anil akal. Maka dia miskin dalam memaksimalkan kemampuan akal sehatnya. Bukankah orang yang berakal itu justru biasanya menolak agama Pak? Karena Mu'tazilah, karena kaum liberalisme itu cacat akal Pak, cacat akal. Contoh, ada yang mengatakan semua agama ini benar misalnya, tidak perlu ada keyakinan bahwa jangan ekstrim dalam beragama karena semua agama itu benar di mata Tuhan. Ini nggak masuk akal. Justru yang mau ngomong begini ini Pak, mohon maaf, justru yang begini ini akalnya perlu dipertanyakan. Kenapa? Buat apa Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjuang, berjihad dengan harta jiwa, mengorbankan semua apa yang beliau punya untuk mendakwahkan Islam kalau Yahudi sudah benar?
Kalau Nasrani benar, kalau musyrik itu benar gitu. Ngapain susah-susah Allah utus Nabi Muhammad dan dakwah habis-habisan? Ke Romawi di Perang Yarmuk, ya, Konstantinopel dan seterusnya itu buat apa? Kalau semua agama itu benar, orang Kristen saja nggak perlu dia panggil misi, nggak perlu dia ada misionaris. Kalau Islam dia anggap benar, kalau Hindu Buddha dia anggap benar, nggak perlu ada misionaris. Kan itu tidak masuk akal, Pak. Ini al-faqir fid din, biasanya al-faqir anil aql. Yang ketiga kata Mustafa As-Sibai, al-faqir anis sabar, fakir dalam sabar, ya. Lemah, miskin dalam kesabaran, ya. Maka ini juga menjadi hal yang harus kita hindari, ya. Baik sabar dalam musibah, ya. Biasanya sabar itu kalau dalam musibah hukumnya wajib, Pak. Hukumnya wajib. Karena di bawah itu hukumnya terlaknat. Jadi ketika ada musibah, sikap manusia itu kan 4 kata ulama. Yang pertama dia ghaiz, dia marah dengan musibah itu, dia melaknat musibah itu, dia cabik-cabik wajahnya, ya, dia robek pakaiannya. Kenapa harus saya? Kenapa suami saya? Kenapa anak saya? Dan seterusnya. Maka ini terlaknat. Ini musibah yang dia dapat. Kemudian dia ghaiz. Pada level ini dia berdosa. Pada level ini dia berdosa. Nah, level yang kedua dia sabar. Sabar itu dia menahan. Pada saat musibah dia menahan. Meskipun pada saat itu dia terluka, meskipun pada saat itu dia merasa tersiksa, tapi dia tahan lisannya, dia tahan pikirannya, ya, dia tahan hatinya untuk menerima keadaan ini. Maka menurut ulama hukum pada level ini wajib sabar itu. Meskipun meleleh air matanya, ini boleh, dia menahan, dia sedih, itu wajar, manusiawi. Tapi dia tidak mengucapkan kata-kata yang menolak takdir. Dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menyelisih dari syariat. Maka ini sabar. Nah, lebih daripada itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah, ini ziyadah, ya. Level yang ketiga kata ulama, levelnya ridha. Ridha ini dia anggap musibah dan nikmat itu dua-duanya takdir Allah. Dia dapat musibah dia ridha, dia dapat nikmat dia ridha. Bagi dia Allah lagi hendak mau apanya Allah, terserah Allah sajalah gitu. Allah lagi pengen dia begini, dia sabar. Allah lagi pingin dia begini, dia syukur, gitu. Ajaban li amril mu'min, ya, ajaib orang mukmin. Kalau karena dia tahu bahwa qada wal qadar itu khairun wa syarrun min Allah, gitu ya. Bahwa takdirnya Allah itu baik dan buruknya semua datangnya dari Allah. Jadi dia terima saja, dia ridha saja. Nah, ini level yang ketiga. Tapi level yang keempat ini namanya level syukur. Dapat musibah dia malah bersyukur karena dia merasa bahwa dia sedang meniti ada pada jalan kenabian. Karena tidaklah nabi melainkan dialah manusia yang paling berat ujiannya, dan semua nabi meniti jalan ujian, sehingga ketika dia mendapatkan ujian seolah-olah dia bersyukur, ya Allah, Engkau sedang memberikan aku peluang untuk jalan beriringan dengan para anbiya. Sehingga setiap musibah dia lihat itu sebagai bentuk kesyukuran. Alhamdulillah, yang sakit cuman ini, yang lainnya banyak, alhamdulillah. Maka dia lebih banyak fatahaddas anin ni'mah. Dia lebih banyak mengucapkan nikmat, karena banyaknya nikmat tak sebanding dengan secuil musibah yang dia dapatkan. Wallahu a'lam. Ini kata Mustafa As-Sibai. Nah, maka itu usahakan jangan miskin dalam sabar. Ya, jangan miskin dalam sabar. Begitu pula sabar dalam perjuangan.
Sabar dalam melihat keadaan kita yang hari ini. Sehingga kalau orang sabar dalam musibah, sabar dalam perjuangan, dia tidak jatuh pada kemiskinan yang keempat yang menghinakan, al-faqru anil muru'ah. Miskin dalam muru'ah, miskin dalam harga diri. Miskin dalam harga diri, Pak. Ketika kita berjuang, ketika kita seperti ini, lalu kemudian ada ujian maksiat, ada ujian untuk melencengkan kita, mengubah jalan perjuangan kita, mengubah niat kita. Akhirnya kita berubah, Pak. Maka lihat harga dirinya, Pak, turun, Pak. Turun, Pak. Sidin dulu aja sidin haram aja. Milih itu kenapa sidin wah ini jadi sidin nang mana begitu. Akhirnya di mata orang turun, Pak. Maka sidin dulu nang ketuanya menolak kenapa sidin wah ini jadi turun, Pak. Beruahnya, Pak. Karena tidak sabar dalam garis perjuangan. Maka jatuhlah ia pada al-faqr yang keempat, al-faqru anil muru'ah. Ya. Maka itu tidak mudah memang istiqamah itu. Konsisten di dalam ketaatan. Ya. Sehingga ayat yang sering dibaca oleh khatib ya, maupun yang tadi di muqaddimah kita bacakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah sampai kamu mati kecuali tetap dalam keadaan istiqamah dalam Islam. Ini ayat Masya Allah. Di tengah-tengah keadaan kita hari ini, Pak, ini ayat perlu kita ulang-ulang nih. Untuk kita masukkan resapi betul gitu. Karena yang membuat kita berpaling itu banyak sekali. Iman itu, Pak. Iman itu konsistensi antara tiga hal. Jadi kalau tiga ini enggak konsisten, melenceng kita. At-tasdiq, wa taqrir, wal amal. Keyakinan di dalam hati, keberanian dalam ucapan, dan melakukannya dengan perbuatan. Yang bisa melakukan tiga-tiganya ini, Pak, baru disebut istiqomah. Kan begitu dalam skema madlul syahadah itu. Yang bisa mengatakan tiga-tiganya itu ya, dalam makna syahadatain, baru dia bisa disebut istiqomah. Karena Pak, orang ada yang saya itu sebetulnya kata-kata Jepang itu tuh, saya hati ini menolak sebetulnya, tapi disuruh terus akhirnya aja itu tuh otomatis itu, Pak, menjadi tidak istiqomah. Karena antara lisan, hati dan perbuatan beda. Maka kalau ada yang tiga-tiganya ini tetap konsisten, pasti akan hadir asy-syaja'ah, pasti akan hadir keberanian untuk menerima resiko. Kenapa ada ulama yang seperti Imam Ahmad bin Hanbal harus dicambuk sekian puluh kali setiap hari? Karena konsistensi beliau antara hati, ucapan, perbuatan. Maka muncul asy-syaja'ah, berani dia untuk mengatakan tidak gitu. Berani beliau mengatakan tidak. Imam Syafi'i rahimahullah begitu juga. Di kaki, di rantai dari Raqqah sampai Baghdad, jalan kaki, di jalan kaki, Pak, seperti budak gitu. Imam Syafi'i ya. Karena menolak dengan statement Mu'tazilah penguasa ketika itu. Sehingga beliau dituduh sebagai Syiah Rafidhah. Kenapa bisa begini? Asy-syaja'ah. Syaja'ah itu timbul karena konsistensi itu. Jadi tidak mudah. Tidak mudah. Maka kalau kita berdoa ya, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr gitu ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Kefakiran yang dimaksud dalam hati kita tanamkan bukan hanya fakir dalam harta, tapi fakir yang empat ini pun kita berlindung. Fakir dari agama, fakir dari akal sehat, fakir dari kesabaran, dan fakir dari harga diri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga iman kita dan menjagakan iman anak-anak kita, istri kita, sehingga tidak digantikan oleh generasi yang lain. Man yartadda minkum an dini fasawfa yatillahu biqaum. Jangan sampai kitalah yang digantikan oleh kaum yang Allah akan hadirkan dalam kehidupan ini, tapi mudah-mudahan kitalah dan anak-anak kitalah
yang menjadi generasi pengganti, generasi yang menggantikan mereka yang telah keluar dari jalan Islam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.